Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang KD di kelas 11 ini, yaitu KD yang ketiga semester pertama ini, tentang menyuruh atau amar dan melarang atau nahi. Di pertemuan yang keempat ini kita akan memahami sebuah bacaan tentang amar dan nahi. Di sini ada sebuah teks bacaan, tapi sebelum kita memahami teks ini, kita perlu mengetahui dulu kosakata-kosakata baru yang akan kita pelajari. Ada kata ma'hadun. Ma'had artinya tempat sekolah, tempat belajar atau tempat kursus bisa dikatakan. Atau di Indonesia sering disebut pesantren, misalnya, itu bisa dikatakan dengan kata ma'had. Terus ada kata najaha yanjahu, artinya berhasil atau lulus. Al-mustawa itu artinya level atau tingkat. Terus ada kata madah, jamaknya mawadun. Maddatun jamaknya mawad, artinya materi atau bisa dikatakan pelajaran. Al-muwassa'ah yang diperluas. Wasi'atun itu artinya luas. Arafa ya'rifu artinya mengetahui. Ini kata kerja. Nasaha yansahu juga sebuah kata kerja yang artinya menasihati. Ijtahada yajtahidu juga sebuah kata kerja yang artinya bersungguh-sungguh. Haddasa yatahaddasu artinya berbicara, sama dengan takallama yatakallamu. Terus ada kata zamilun, ini sama dengan sadiqun atau sahibun, jamaknya zumala, artinya teman. Ya zamili, wahai temanku. Terus ada kata atqana yutqinu, itqan, ini artinya mahir atau hebat dalam suatu hal. Itu disebut dengan orang yang disebut dengan mutqin. Wajaba yajibu, wajib atau harus. Seperti contoh misalnya wajaba alaika an tata'allama, kamu harus belajar gitu ya. Terus ada kata ajal, ini sebuah jawaban, maknanya tentu ya, ajal. Ya isa yai'asu, sebuah kata kerja yang artinya putus asa. Kasala yaksalu, ini artinya malas. Muwazabah artinya disiplin, ini sebuah kata dari kata wazaba yuwazibu, muwazabatan artinya disiplin. Muta'akkid artinya yakin. Ghafilun itu lalai. La takun ghafilan, jangan jadi orang yang lalai. Nadamatun penyesalan. Uqbah itu akibat atau kesudahan dari suatu perbuatan. Takasala yatakasalu artinya malas. Nah, berikut ada sebuah bacaan yang akan kita pelajari satu persatu. Setiap kata akan dijelaskan. Ahmad talibun fi ma'hadil lughatil arabiyyah. Ahmad adalah seorang siswa. Ahmad talibun, Ahmad itu siswa. Fi, di ma'hadil lughatil arabiyyah, di sekolah bahasa Arab. Ma'had artinya bisa dikatakan kursus bahasa Arab atau sekolah tempat belajar bahasa Arab. Najaha Ahmadu fil mustawal awal. Ahmad telah lulus dari atau di level 1. Jadi kalau najaha itu artinya telah lulus, telah berhasil, maksudnya melewati level 1 gitu ya. Artinya dia sudah berada pada tingkat 2. Nah, dalam bahasa Arab hal yang biasa ketika kata kerja itu diletakkan terlebih dahulu, baru disebutkan pelaku dari kata kerja itu. Najaha adalah fi'il, Ahmadu adalah fa'ilnya atau pelakunya. Jadi kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, Ahmad berhasil
atau lulus di level 1. Wantaqala al-an ila al-mustawa tsani, dan intaqala artinya pindah, dan pindah ia itu pindah al-an sekarang ke level 2. Dia belajar yadrusu fil mustawa tsani mawadan jadidatan mislal qawaid wal qira'ah al muwassa'ah, ya. Yadrusu dia belajar sekarang, itu maksudnya ini kata kerjanya fi'il mudhari. Kalau yang tadi fi'il maddi, yang ini adalah fi'il mudhari. Sekarang dia itu belajar di level 2. Apa yang dia pelajari? Mawadan jadidatan, materi-materi yang baru, seperti al-qawaidi, seperti grammarnya bahasa Arab itu namanya qawaid, dari kata qaidah, kaidah kalau bahasa Indonesianya. Qawaid itu adalah tata bahasa Arab. Wal qiraah, dan membaca. Nah, kalau belajar bahasa itu pasti belajar reading, ya, membaca. Cuman di sini al qiraah al muwassa'ah, bacaan yang diperluas, yang mungkin di level pertama bacaannya hanya sedikit pendek-pendek, tapi ketika di level kedua bacaannya itu sudah diperluas atau disebut dengan al-qiraah al-muwassa'ah. Wa ya'riful an katsiran minal kalimatil jadidah, dan sekarang dia itu mengetahui, arafa ya'rifu, mengetahui, katsiran minal kalimatil jadidah, banyak daripada kata-kata yang baru, ya. Jadi ciri orang itu sukses belajar bahasa itu ketika dia bisa menguasai sedikit demi sedikit kosakata yang sedang dipelajari. Nasaha Yusuf sadiqahu Ahmad wa qala lahu, Yusuf, ini kata kerja juga nih, nasaha yansahu, telah menasehati si temannya Ahmad. Nama temannya Yusuf itu Ahmad, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Nasaha Yusuf sadiqahu, Yusuf menasihati temannya Ahmad, wa qala lahu, dan dia mengatakan kepadanya, ijtahid, sungguh-sungguhlah. Ini kata kerja perintah, fil mustawa tsani, di level kedua. Iqra katsiran, baca banyak-banyak. Iqra itu kan bacalah olehmu banyak-banyak. Waktub katsiran, dan banyak-banyak menulis. Karena untuk belajar bahasa itu, untuk menguasai sebuah bahasa asing, itu harus banyak membaca, banyak menulis. Wa tahaddas ma'a zumalaika katsiran, dan berbicara dengan temanmu banyak-banyak. Jadi untuk bisa lancar berbahasa asing itu harus banyak-banyak dilatih berbicara bersama teman. Kai, nah ini sebuah kata yang maknanya supaya. Kai, supaya itu agar, tutsqinal lughatal arabiyyah, agar kamu itu mutsqin, agar kamu itu benar-benar mahir bahasa Arab. Jadi itqan itu artinya mahir atau pandai dalam bahasa Arab. Kaituskina, agar kamu itu mutskin atau pintar dalam bahasa Arab. Wa syakara Ahmadu sadiqahu Yusuf wa qala lahu, dan bersyukur si Ahmad akan temannya, maksudnya Ahmad itu bersyukur kepada temannya, berterima kasih kepada temannya Yusuf. Wa qala lahu, dan dia mengatakan kepadanya, maksudnya Ahmad itu mengatakan kepada si Yusuf, sa'ajtahidu insyaallah. Ini sebuah kata kerja fi'il mudhari yang ditambahkan dengan sa yang maknanya akan. Sa'ajtahidu insyaallah, saya akan bersungguh-sungguh insyaallah katanya. Sa'aqra'u, saya akan membaca, wa aktubu, dan akan menulis, wa tahaddatsu katsiran, dan akan banyak berbicara, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Karena memang ketika ingin menguasai bahasa Arab, kita harus banyak-banyak membaca, menulis, dan bercakap-cakap bersama yang lain dengan bahasa Arab. Walakin, akan tetapi, laulam abham ad-dars, lau itu kalau, lam itu belum. Jadi kalau belum abham, saya paham, maksudnya kalau saya itu belum paham ad-dars, pelajaran, yajibu alaika an tusa'idani, kamu harus menolong saya. Yajibu alaika an tusa'idani, kamu harus membantu saya. Wa qala Yusuf ajal, Yusuf mengatakan ajal, ya tentu. Walakin laula abham aidan is'alil ustaz wala tay'as, ya. Akan tetapi kalau saya itu tidak paham juga, katanya, is'al, tanyakan Pak Guru,
Wala tay'as, jangan putus asa. Wala taksal, ini nahi ya. Nahi artinya menggunakan la, artinya jangan. La taksal, la tay'as, jangan putus asa, jangan malas. Di anna ta'alluma, karena belajar itu membutuhkan al-juhdi wal muwazabah, butuh kesungguhan dan kedisiplinan. Wa ana mutaakkidun bi annaka satakunu mahiran fil lughatil arabiyyah. Kata si Yusuf, saya yakin kamu, ana mutaakkid, saya yakin bi annaka, bahwasanya kamu itu satakunu mahiran fil lughatil arabiyyah, akan jadi orang yang mahir dalam bahasa Arab. Kama qala ulama, sebagaimana para ulama itu mengatakan, ijhad wala taksal, sungguh-sungguh jangan malas, wala taku ghafilan, jangan jadi orang yang lalai, panadamatul uqba liman yatakasal, maka panadamatul uqba, penyesalan dari akhir, penyesalan akhir itu liman yatakasal, bagi orang-orang yang malas. Jadi kita bisa mengatakan kasala yaksalu atau takasala yatakasalu. Nah, sekarang tugas kalian jawab soal ini. Ada 10 soal. Yang pertama, hal Ahmad talibun fil mustawal awal. Apakah Ahmad itu siswa level 1? Jawabnya sesuai dengan bacaan ini. Ini membuktikan paham atau tidaknya kita terhadap sebuah isi dari bacaan. Hal Yusuf najaha fil imtihan fil mustawal awal. Apakah Yusuf berhasil dalam ujian di level 1? Terus mahiyal mawad al jadidah fil mustawa tsani, apa materi baru di level kedua itu? Terus madza nasaha Yusuf li Ahmad, apa yang Yusuf nasihati untuk Ahmad? Kaifa yumkinu li Ahmad an yuskina al-lughatal arabiyyah, bagaimana memungkinkan bagi Ahmad untuk menguasai bahasa Arab, untuk mahir dalam bahasa Arab. Nah, yumkinu itu kan maknanya sudah kita pelajari di bab yang sebelumnya, itu bisa dimaknai bisa gitu ya, mengenai kemampuan. Kaifa yumkinu li Ahmad, bagaimana Ahmad bisa, yutqin artinya menguasai atau mahir gitu ya, mahir dalam bahasa Arab. Madza yaf'alu Ahmad law lam yafhamid dars fil mustawa tsani, apa yang Ahmad lakukan kalau dia tidak paham pelajaran di level kedua. Terus ila ayyi syai'in yahtaju ta'allum, kepada apa, kepada sesuatu yang mana gitu. Belajar itu butuh apa gitu, itu maksudnya. Terus apa yang dikatakan para ulama mengenai al-juhdi wa fit ta'allum, mengenai kesungguhan dalam belajar. Lampirkan atau sebutkan apa yang dikatakan dari teks tadi. Terus masmu sadiqi Ahmad, siapa nama temannya Ahmad? Terus aina yata'allamu Ahmad wa sadiquhu al-lughat al-arabiyyah, di mana Ahmad dan temannya belajar bahasa Arab? Itu dijawab sesuai dengan bacaan di atas. Nah, setelah paham isi dari bacaan ini, juga ada tugas tambahan untuk lebih memahami kaidah fi'il nahi atau kata perintah atau larangan. Nah, di sini ada, ini salah ya. Jadi ini fi'ilnya fi'il nahi namanya, bukan fi'il amr. Misalnya kita rubah dulu, fi'il nahi. Nah, fi'il nahi ada kata la taf'al. Ingat rumusnya ini ada 6 ini perubahan dari domir anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ada 6, karena untuk merintah itu pasti ke orang kedua dari anta sampai antuna. Ada rumusnya la taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Nah, coba rubah kalau misalnya malas menggunakan kata la taksal. Yang ini apa? La titik-titik. Nah, sesuai dengan ini. Apa yang ditambahkan untuk 2 orang, yang pelakunya 2 orang? Terus yang jamak laki-laki, yang 1 orang perempuan, 2 orang perempuan, dan akhirnya yang jamak untuk perempuan. Selanjutnya untuk latihan berikut, coba perhatikan. Tahaddas ma'a zumalaika kay tutskinal lughatal arabiyyah. Berbicaralah dengan teman-temanmu
supaya engkau mahir bahasa Arab. Ini sama. Nah, coba andai kata katanya itu kita rubah menjadi yatakallam ma'al ustaz, berbicara dengan Pak Guru, memahami pelajaran. Buat sebuah kata perintah dari kata yang ada ini, yatakallamu, ketika kita rubah menjadi kata perintah menjadi takallam. Nah, karena perintah itu ditujukan kepada orang yang ada di hadapan kita, maka ma'a ustaz itu berubah menjadi ma'a ustazika. Takallam ma'a ustazika. Untuk laki-laki, berbicara dengan gurumu supaya kamu memahami pelajaran. Seperti itu juga pada ini, baca bersama temanmu supaya engkau siap ujian. Saya ulangi, baca bersama temanmu supaya engkau siap untuk ujian. Seperti itu. Pergilah bersama ayahmu supaya engkau selamat di jalan. Baca bersama saudaramu, saudara perempuanmu maksudnya, supaya engkau dapat menyelesaikan tugas. Berbicaralah dengan Pak Guru supaya engkau memahami bahasa Arab. Tanyakan kepada ibumu supaya engkau mendapatkan uang. Seperti itu. Jadi silakan dibuat. Ini adalah bagian dari praktek menggunakan fi'il amar dalam sebuah kalimat. Selanjutnya di sini ada fi'il amar merubah fi'il madi menjadi fi'il amar, amila menjadi i'mal. Amila fi'il madi, amila ya'malu, maka fi'il amarnya adalah i'mal. Kalau perempuan i'mali. Kalau hamila yahmilu jadinya apa? Kana sayaknusu jadinya apa? La'iba yal'abu jadinya apa? Sa'ada yusa'idu jadinya apa? Sabaha yasbahu itu jadinya apa? Nah, maka silakan rubah menjadi fi'il amar, baik yang untuk satu orang laki-laki maupun untuk yang satu orang perempuan. Latih dulu kemampuannya. Apabila belum paham atau mungkin masih bingung tentang kaidah fi'il amr dan fi'il nahi, silakan kunjungi link-link berikut ini. Demikian untuk materi